Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Surmiati dengan NIM 203100130, Prodi Sistem Informasi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari PPT yang telah saya buat. Apa itu UX Design Process? Yaitu proses iterasi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Jadi di dalam membuat sebuah proyek UX dibutuhkan tahapan proses yang dilakukan agar menghasilkan sebuah hasil yang sudah teruji dan reliable atau dapat diandalkan tentunya. Proses yang digunakan dan dokumen yang dimanfaatkan yang dihasilkan dapat berbeda antara proyek atau perusahaan satu dengan yang lainnya. Perusahaan dapat mengikuti desain dan metodologi pengembangan yang berbeda. Seperti itu. Lalu hal yang dilakukan dalam UX design proses, yang pertama ada mencari permasalahan dari aspek user atau bisnis. Yang kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user atau bisnis. Yang ketiga, brainstorming ide dari permasalahan dan data yang ada. Yang keempat, membuat solusi desain. Dan yang kelima, melakukan tes dari solusi desain. Lalu stakeholder yang terlibat, ada design team, yaitu tugasnya memoles prototype yang dibuat produk designer dan membuat detail dari micro interaction atau interaction design dan ilustrator. Lalu ada product team, yaitu fokus di UX, fasilitator desain sprint dan prototype. Lalu ada software engineering, membuat copy yang sesuai dengan budaya dari target user atau market dan merencanakan konten yang engaging dan fun atau menarik. Lalu sponsor melakukan riset mendasar tentang perilaku pengguna dan bekerja bersama product designer untuk memvalidasi ide bisnis atau desain, termasuk prototipe yang dibuat. Lalu macam-macam UX design proses, yang pertama ada user centered design, lalu design thinking, design sprint, dan lean UX. User centered design. Secara sederhana, user-centered design merupakan cara menciptakan experience atau pengalaman yang sesuai bagi pengguna produk tertentu. Lalu, proses desain ini juga sering dianggap sebagai cara untuk memberikan dampak emosional yang baik pada produk yang sedang dirancang. Proses merancang user-centered design. Yang pertama ada user research. Tahap pertama yang sangat penting dalam user-centered design adalah melakukan user research, yaitu riset pengguna. Yang kedua, kumpulkan solusi. Setelah mengetahui untuk siapa produkmu dan masalah yang dimiliki pengguna-pengguna. Ketiga, membuat desain awal. Setelah mengetahui pemecahan masalah pengguna, tahap selanjutnya adalah mewujudkan hal tersebut dengan cara wireframing. Yang keempat, lakukan pengujian. Setelah serangkaian proses perancangan dilaksanakan, kamu harus selalu membandingkan prototipe yang sudah dikembangkan. Lalu design thinking. Design thinking adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi dalam suatu pemecahan masalah. Simpelnya, design thinking itu cara problem solving yang mengedepankan end user. Untuk itu, salah satu kuncinya adalah menempatkan diri di posisi pengguna produk supaya hasil akhirnya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan dan perilaku end user. Jadi di design thinking ada empathize, yaitu menempatkan diri di posisi dengan riset ke calon user di pasar yang dituju. Kita bisa menghilangkan asumsi soal apa yang kira-kira mereka butuh, tapi tahu sendiri apa yang benar-benar mereka perlukan. Lalu ada define, yaitu analisis hasil riset dan temukan apa yang jadi permasalahan mereka. Lalu ideate, brainstorming dan bikin ide-ide gila dengan satu tujuan, yakni menyelesaikan masalah dari sisi user. Lalu prototype, ide-ide yang dihasilkan di tahap sebelumnya mulai direalisasikan ke beberapa alternatif produk dengan skala kecil. Hasil eksperimen terbaik yang dihasilkan akan dipilih untuk diterapkan ke skala lebih besar untuk dites di tahap kelima. Di testing ya. Testing itu mengevaluasi setiap ide solusi dan melakukan
interview atau online survei. Jadi ini yang ada di tahap testing, yaitu contohnya user flow. User flow adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan suatu produk untuk menyelesaikan suatu task. Pada contoh di atas, task yang dimaksud adalah mencari lagu di Apple Music. Contohnya, user flow dibutuhkan jika perusahaan ingin membuat user interface yang intuitif, mengevaluasi user interface yang sudah ada, dan memperkenalkan produk ke klien atau kolega. Jadi dibuat bagan flow seperti ini. Lalu ini yang nantinya akan dibuat untuk menjelaskan ke klien seperti itu. Jadi beda, bukan flowchart seperti biasanya, meskipun hampir mirip flowchart, cuman ini disebut flow saja seperti itu. Selanjutnya desain sprint. Desain sprint merupakan sebuah metode 5 langkah kerja untuk membantu perusahaan agar dapat membuat suatu produk berdasarkan desain thinking dengan waktu 5 hari. Plan UX adalah proses pembagian dan penyebaran desain produk ke seluruh area keahlian. Proses ini berdiri di atas 3 landasan penting, yaitu pemikiran desain, pengembangan agile yang diterapkan pada desain produk, dan metode lean startup. Seperti itu hasil dari PPT yang sudah saya buat. Terima kasih karena sudah menyimak penjelasan dari PPT saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.